Yang pertama, definisi pajak. Pajak adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap sen uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lain. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan definisi yang teman saya berikan, pajak memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib negara. Artinya setiap orang memiliki hak wajib membayar pajak. Namun, hal tersebut berlaku untuk warga negara yang sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif. Yang kedua, pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara. Jika seseorang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka wajib untuk membayar pajak. Yang ketiga, warga negara tidak dapat imbalan langsung. Jadi, ketika membayar pajak dalam jumlah tertentu, Anda tidak langsung menerima manfaat pajak yang dibayar. Yang akan Anda dapatkan misalnya berupa perbaikan jalan di daerah Anda, fasilitas kesehatan gratis bagi keluarga, beasiswa, pendidikan bagi Anda, dan lainnya. Yang keempat, berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Ada beberapa mekanisme perhitungan pembayaran dan pelaporan pajak. Satu, fungsi anggaran atau fungsi budgeter. Fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan negara. 2. Fungsi mengatur atau fungsi regulasi. Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Fungsi mengatur tersebut antara lain: 1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi. 2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor. 3. Pajak dapat memberikan produk proteksi. 4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif. 3. Fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Fungsi stabilisasi. Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan mengatasi keluasan ekonomi untuk deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat diatasi. Video ini menjelaskan salah satu kasus tentang pajak yang sering masyarakat hiraukan. Pada hari itu, saya berniat untuk pergi ke kampus dengan mengendarai sepeda motor. Dan tiba-tiba saya diberhentikan oleh satpam. Karena di tempat parkir itu memang salah satu syaratnya, yakni menunjukkan STNK. Kemudian saya menunjukkan STNK kepada satpam tersebut. Satpam berkata, "Loh, kenapa belum bayar pajak?" Dan dengan santainya saya menjawab, "Belum bayar, Pak." Setelah itu, satpam tersebut menyarankan agar segera membayar pajak di unit terdekat. Nah, salah satu unit untuk membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Bandar Lampung, yakni Samsat Bandar Lampung. Disinilah tempat bagi masyarakat Lampung yang ingin membayar pajak. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus sadar akan pajak yang harus dibayar dengan waktu yang telah ditentukan. Tanpa adanya pajak, fasilitas pembangunan jalan dan lain sebagainya
tidak bisa lancar seperti sekarang. Mari biasakan bayar pajak dan jangan telat. Rendahnya penerimaan pajak akibat dampak dari COVID-19 adalah konsekuensi yang harus diterima pemerintah. Namun, bukan berarti hal buruk tersebut juga diperburuk dengan tindakan menunda kewajiban perpajakan yang memiliki peran penting. Peran wajib pajak dengan tidak menunda kewajiban perpajakan secara tidak langsung sudah membantu negara dalam berjuang memfasilitasi para tenaga medis yang menjadi garda terdepan dalam menyembuhkan dan menghentikan laju wabah ini. Setidaknya inilah cara wajib pajak dalam upaya mendukung pemberantasan pandemi COVID-19. Wabah COVID-19 kiranya akan berpengaruh terhadap pajak internasional. Mengutip pandangan dari Fanny Stendel 2020, kondisi tersebut pada akhirnya akan berpengaruh pada alur rantai nilai dan distribusi produk, sehingga akan ada pengaruh yang besar bagi proses pembentukan nilai atau value creation dan praktik penggerusan basis pajak di masa yang akan datang. Di sisi lain, dalam konteks domestik, situasi sulit ini akan memberikan pandangan yang lebih jelas atas adanya ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Pasalnya, masyarakat berpendapat rendah tentu akan lebih terdampak akibat pandemi wabah ini. Hal ini diperkirakan mendorong perumus kebijakan untuk mempertimbangkan ulang bagaimana seharusnya beban pajak didistribusikan secara adil.